Oke teman-teman semua, selamat datang di channel ASN Gokil. Dan untuk teman-teman semua, saya doakan semoga sehat selalu, murah rezeki, dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Dan sebelum menonton videonya, jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, dan like serta komen. Dan masuk ke intronya dulu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Najib, dan saya sekarang mengajar di SD 9 Pikin Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya bisa lulus CPNS angkatan 2019. Dan untuk teman-teman yang belum lulus, saya selalu doakan agar teman-teman bisa lulus dan sukses menjadi CPNS atau P3K. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tetap di channel ini ya. Dan klik tanda lonceng juga agar kita sama-sama bisa membangun channel ini agar bisa lebih bermanfaat untuk semuanya. Dan semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan ini untuk judul soal yang kita bahas kali ini adalah seleksi penerimaan P3K 2021 dengan kompetensi teknis guru. Lanjut ke soal nomor 1. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Kumulatif feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Oke, kira-kira apa teman-teman jawabannya? Langsung kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan di sini adalah jawabannya adalah B, ya, kumulatif feedback. Kumulatif feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Nah, kita lihat di soal, kata kuncinya adalah siswa homogen. Berarti, seperti yang kita lihat di pembahasan, adalah B ya, kumulatif feedback. Lanjut ke soal nomor 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktek. Oke, langsung kita lihat pembahasannya ya. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Oke, di soal yang merupakan kata kerja adalah menyanyikan. Jadi jawabannya adalah E, praktik. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut ke soal nomor 3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Proyek. Ini double ya, D dan E, jadi bonus. Kita lihat pembahasannya. Dan jawabannya adalah B. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya ya. Soalnya membuat laporan, berarti kalau membuat pasti ada produk yang dihasilkan. Jadi jawabannya adalah B, produk. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Ya, berkebutuhan khusus. Kita lihat pembahasannya langsung ya. Penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Kita lihat di pembahasan ini, berarti yang terkait dengan soal adalah jawaban C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Ini di poin nomor 3. Dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Oke, paham? Kita langsung ke soal nomor 5. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik. B. Profesional. C. Kepribadian. D. Sosial. Atau E. Budaya. Menguasai bidang keilmuan lain untuk menunjang proses pembelajaran. Apa kira-kira kompetensinya? Langsung pembahasan. Ya, A. Kompetensi pedagogik itu ya, bukan pedagodik, bukan pendagonik. Harusnya pedagogik. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Berarti jawabannya adalah A. Kompetensi pedagogik. Lanjut soal nomor 6. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari mode pembelajaran. A. Portofolio. B. Saintifik. C. Penemuan. D. Autentik. E. Konstektual. Apa kira-kira teman-teman? Langsung pembahasannya adalah jawabannya adalah B. Scientific. Pembahasannya scientific learning. 1. Mengamati. 2. Menanya. 3. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. 4. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dan 5. Mengkomunikasikan. Oke, udah jelas soalnya di situ. Semua poin 5 ini masuk ke dalam soal ini ya. Jadi jawabannya adalah B. Scientific. Lanjut soal nomor 7. Penilaian dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka. B. Menyeluruh. C. Bermakna. D. Adil. Atau E. Sahih. Apa kira-kira? Langsung ke pembahasannya. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Ya, mencakup semua aspek kuncinya, berarti menyeluruh. Oke, lanjut soal nomor 8, teman-teman. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. B. Sumber buku paket. C. Gambar peta dan globe. D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Atau E. Gambar candi.
Langsung pembahasannya ya. Jawabannya adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Berarti dari opsi pilihan di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang permudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Berarti jawabannya adalah D. Teman-teman harus bisa membedakan antara media pembelajaran dan sumber belajar. Oke, paham ya? Lanjut soal nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. Atau E. Lomba menulis naskah drama. Nah, kira-kira untuk membagikan rasa ingin tahu dengan cara yang efektif. Langsung ke pembahasannya. Oke, kita lihat di sini membagikan rasa ingin tahu. Nomor 1, melatih berpikir terbuka dalam belajar. 2. Melatih ketelitian. 3. Membangkitkan bertanya. 4. Menghindari pembelajaran membosankan. 5. Belajar meneliti atau eksperimen. Nih, kita fokus ke belajar meneliti eksperimen. Berarti dari opsi jawaban di atas yang paling nyambung dari soal adalah jawaban B, ya. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Ini termasuk meneliti atau bereksperimen ya. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut soal terakhir di part 1 ini. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman hendak menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Endar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery learning, D. Authentic, atau E. Contextual teaching dan learning. Pak teman-teman, kira-kira langsung lihat ke pembahasannya ya. Dan jawabannya adalah C. Discovery learning. Discovery learning nomor 1, pemberian rangsangan atau stimulation. Nomor 2, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. 3, pengolahan data atau data processing. 4, pembuktian atau verification. Dan 5, menarik kesimpulan atau generalization. Dan jawabannya adalah C ya, discovery learning. Oke teman-teman, cukup untuk di part 1 ini 10 soal, dan untuk kelanjutan soalnya tetap nonton di channel ASN Gokil Official. Untuk part 2-nya terima kasih dan wassalam.